Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang patomekanisme dari rinosinusitis. Dari definisinya, rinosinusitis itu merupakan inflamasi mukosa pada hidung dan sinus paranasal. Istilah rinosinusitis ini tidak lagi dipisah menjadi rinitis dan sinusitis karena mukosa dari hidung masih terhubung ke sinus-sinus paranasalis. Di sini dapat kita lihat patofisiologinya. Dari gambar ini kita bisa melihat perbandingannya dari yang sinus yang sehat dan sinusitis. Nah, untuk sinus yang sehat di sini pada nasal cavities, pada septumnya di sini masih terlihat jelas rongga-rongganya. Sementara pada sinusitis dia sudah terisi dengan mukosa, kemudian juga terisi dengan cairan ya di sini. Nah, untuk patofisiologinya sendiri dia merupakan invasi mikroorganisme atau benda asing yang melalui saluran nafas. Ini pertama-tamanya. Nah, sehingga bisa memicu proses inflamasi pada mukosa hidung dan sinus paranasal. Nah, proses patologis yang terjadi ini bisa kerusakan epitel mukosa, kemudian pengurangan jumlah sel silia, serta peningkatan produktivitas sel goblet. Yang ini akan menghasilkan sekret mukus. Di sini bisa kita lihat ininya ya, mukusnya. Nah, kemudian adanya obstruksi juga membuat sekret yang harusnya keluar tersebut terperangkap di dalam sinus paranasal. Nah, karena ini terperangkap di dalam sinus paranasal sehingga pasiennya juga bisa merasa nyeri ya, tidak nyaman. Kemudian, nah ini untuk skema penata laksanaan rinosinusitis akut pada dewasa untuk pelayanan kesehatan primer. Jadi pasiennya ini misalkan datang tiba-tiba dari 2 atau lebih gejala, salah satunya yang termasuk hidung tersumbat atau obstruksi atau kongesti atau pilek, sekret hidung anterior atau posterior, dia biasanya ada nyeri, kemudian rasa tertekan di wajah, atau penghidu atau penciumannya terganggu, kemudian bisa juga penciumannya hilang ya, atau anosmia. Nah, untuk pemeriksaannya ini bisa dilakukan dengan menggunakan rinoskopi anterior, kemudian gejalanya ini kita bisa lihat kalau misalnya kurang dari 5 hari atau membaik setelahnya, kita bisa kategorikan ke dalam common cold. Common cold ini pengobatannya simptomatik. Nah, sementara kalau gejalanya menetap atau memburuk setelah 5 hari, kita bisa pisahkan menjadi kondisi yang sedang atau berat. Untuk yang sedang, kita bisa lakukan dengan steroid topikal. Jika tidak ada perbaikan setelah 14 hari, maka dirujuk ke dokter spesialis. Sementara untuk apabila diberikan steroid topikal kemudian mengalami perbaikan dalam 48 jam, maka diteruskan terapinya untuk 7-14 hari. Kemudian untuk yang berat, ini bisa menggunakan antibiotik dan steroid topikal. Jika ada perbaikan, alurnya bisa dilihat ini di bagan, jadi perbaikan dalam 48 jam, bisa diteruskan terapi untuk 7-14 hari. Sementara kalau tidak ada perbaikan juga, dirujuk ke dokter spesialis. Untuk kondisi yang perlu kita perhatikan pada saat kita merujuk pasien, yang pertama adanya edema periorbita, kemudian pendorongan letak bola mata, kemudian penglihatan ganda,
kemudian oftalmoplegi, kemudian penurunan visus, nyeri frontal unilateral atau bilateral, kemudian bengkak daerah frontal, dan tanda meningitis atau tanda vokal neurologis. Ini demamnya bisa lebih dari 38 derajat dan nyeri yang dirasakan ini sangat hebat. Selanjutnya, untuk skema penata laksanaan rhinosinusitis kronik dengan atau tanpa polip hidung pada dewasa, tadi ya sama apabila ada 2 atau lebih gejala, salah satunya berupa hidung tersumbat atau obstruksi atau kongesti atau pilek, kemudian adanya sekret hidung anterior atau posterior, kemudian ada atau tidaknya nyeri atau rasa tekan di wajah, kemudian adanya penurunan atau hilangnya penciuman, sama pemeriksaannya dengan menggunakan rinoskopi anterior, dilakukan juga foto polos sinus paranasal atau tomografi komputer, tapi ini tidak direkomendasikan. Apabila tersedia endoskopi, dilihat kalau misalkan ada polip, nah ini nanti ikuti skema polip hidung dokter spesialis THT dan dirujuk ke dokter spesialis THT. Jika ada pertimbangan untuk dilakukan operasi. Sementara kalau tidak ada polip, ikuti juga skema rhinosinusitis kronik dokter spesialis THT dan dirujuk. Tapi apabila endoskopi tidak tersedia, maka dilakukan ini, pemeriksaan rinoskopi anterior, kemudian foto polos sinus paranasal atau tomografi, kemudian diberikan steroid topikal, dilakukan cuci hidung dan antihistamin diberikan jika ada alergi. Kemudian dilakukan reevaluasi setelah 4 minggu, apabila ada perbaikan dilanjut terapi, dan apabila tidak ada perbaikan dirujuk ke spesialis THT. Ada keadaan yang perlu kita pikirkan untuk diagnosis lain, misalkan seperti gejala unilateral, kemudian adanya perdarahan, adanya kusta, kemudian adanya gangguan penciuman, kemudian untuk gejala orbita, misalkan ada edema periorbita, kemudian pendorongan bola mata, ada penglihatan ganda, oftalmoplegi, lalu untuk nyeri kepala bagian frontal yang berat itu atau pembengkakan frontal dan tanda meningitis atau tanda neurologik vokal. Ini perlu dilakukan investigasi dan intervensi secepatnya. Untuk penata laksanaan rhinosinusitis akut pada anak, gejalanya juga perlu diperhatikan apa saja. Kemudian kalau gejalanya lebih dari 5 hari atau sudah membaik, berarti diagnosisnya common cold, ini gejalanya membaik, di self-limiting disease saja. Kemudian untuk gejala yang menetap atau memburuk setelah 5 hari, kalau gejalanya sedang, kita pikirkan ya, misalkan dia apakah ada asma atau bronkitis kronik. Kalau misalnya tidak ada, biasanya nanti gejalanya akan membaik. Tetapi kalau pasiennya ada asma atau bronkitis kronik, kita berikan antibiotika oral, yaitu amoxicillin lini pertama. Untuk gejala yang berat, kalau tidak toksik diberikan antibiotik oral, dan apabila tidak ada perbaikan dalam 48 jam dirawat di rumah sakit. Sementara untuk yang berat tapi toksik atau sakit berat ini dirawat di rumah sakit ditambah dengan pemberian antibiotika secara intravena. Yang perlu diperhatikan demamnya itu tentu saja lebih dari 38 derajat, kemudian nyerinya itu hebat. Untuk pertimbangan diagnosis lain, kalau ada gejala unilateral, kemudian ada perdarahan, ada krusta, ada gejala orbita juga, misalkan seperti edema periorbita, penglihatan ganda, oftalmoplegi. Kemudian untuk nyeri kepala frontal hebat, edema frontal, dan tanda meningitis atau tanda neurologi vokal. Kita bisa pikirkan untuk merawat dan dilakukan tomografi komputer dan segera
diberikan antibiotik intravena dan atau infeksi dan atau operasi, kemudian dilakukan kultur dan resistensi kuman. Kemudian untuk skema penata laksanaan rhinositis kronik pada anak, gejalanya juga diperhatikan, apakah dia masuk ke kategori tidak berat atau eksaserbasi sering. Kalau tidak berat, dia tidak perlu pengobatan. Kemudian kalau eksaserbasi sering, dilihat apakah dia punya riwayat alergi. Kalau dia ada riwayat alergi, kita berikan steroid topikal, cuci hidung, dan antihistamin. Dievaluasi lagi setelah 4 minggu, kalau ada perbaikan, lanjutkan terapi, kurangi seminimal mungkin. Kemudian kalau misalkan dia setelah dievaluasi ternyata tidak ada perbaikan, maka ini diberikan antibiotik 2-6 minggu, tidak ada perbaikan juga, dipertimbangkan operasi. Nah, sementara kalau untuk eksaserbasi sering yang tidak ada penyakit sistemik, kita juga bisa berikan antibiotik 2-6 minggu, dan apabila tidak ada perbaikan, maka pertimbangkan operasi. Untuk eksaserbasi sering karena imunodefisiensi bisa dilakukan diberikan terapi penyakit sistemik jika mungkin. Demikian patogenesis dari rhinosinusitis dan juga penata laksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.